Gimana? Masih semangat? Ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah masih semangat ya. Di sini saya akan memutarkan film. Ya, mohon diperhatikan ya. Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Tadi ya filmnya sudah diperhatikan ya Pak. Ayo, apa isi dari film tersebut? Monggo Pak, Bu, jangan sampaikan. Wah, hebat sekali engge. Di sini ada sebuah cerita juga nggih mengenai dengan film tadi nggih tentang berhutang harus direncanakan dengan matang ya. Monggo dibuka buku pintarnya ya halaman 60 nanti dibaca nggih jenengan ingkang baca. Di sini ayo sinten sing ngajenge membaca? Siapa yang membaca? Oh, nggih. Kalau gitu saya bacakan mawon nggih. Saya bacakan di sini tentang kejadian akan berbeda jika Bu Lili berhati-hati dalam meminjam uang. Nah, terus selanjutnya Bu Lili, Ibu ingat di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Nah, terus selanjutnya Bu Lili, sebelum berhutang harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan, nggih. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berhutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Nggih, jangan paham Bu. Terus selanjutnya ini ada cerita lagi. Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembaliannya terkecil dan koperasi pilihan saya. Dan itu ya contohnya. Terus selanjutnya, sayangnya saya tidak punya simpanan di koperasi sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Terus selanjutnya, kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Nah, dalam film 2 ini, dalam film ini menurut jenengan bagaimana Kak Ibu Lili mengatasi masalah keuangannya? Pripun? Masalah keuangannya gimana? Seharusnya kita sebelum berhutang niku jenengan pikiraken riyen nggih. Jenengan berpikir terlebih dahulu. Sebelum berhutang dilihat jika ada tabungan nggih jenengan damel tabungan riyen nggih, memakai tabungannya terlebih dahulu nggih Bu. Nah, sebelum berhutang juga jenengan harus melihat kondisi, terus tempatnya bagaimana, tempatnya dapat dijangkau apa enggak, terus
dengan pengembalian dan peminjamannya itu bagaimana? Nggih Bu, jangan sampai jenengan meminjam dengan kembalian yang sangat besar nggih Bu. Jadi pengembaliannya lebih besar daripada meminjami panjenengan nggih. Harus dicermati nggih Bu. Kalau meminjam itu biasanya yang lebih efisien dan lebih efektif itu ada di koperasi. Nah, itu jasanya lebih ringan. Terus simpan pinjam, arisan PKK itu jasanya juga lebih ringan nggih Bu. Dan jangan lupa jenengan walaupun walaupun belum bisa menabung yang banyak, seharusnya sedikit untuk menyisihkan nggih Bu, sedikit untuk menyisihkan uang untuk ditabungkan. Jadi jenengan seandainya ada masalah mendadak, ada sesuatu yang mendesak dan itu berhubungan dengan uang, jenengan mboten kebingungan nggih Pak Bu nggih. Berarti jenengan harus menabung walaupun sedikit. Sedikit tapi rutin. Seperti pepatah, sedikit demi sedikit itu lama-lama menjadi bukit. Nggih Pak, Bu, jenengan harus bisa menyimpan walaupun sedikit, nggih. Dan saya harap seandainya jenengan berhutang itu jangan sampai berhutang untuk keinginannya jenengan. Kalau bisa berhutang untuk kebutuhan yang memang benar-benar itu benar-benar bermanfaat dan benar-benar digunakan, nggih. Jangan sampai berhutang untuk keinginannya jenengan, nggih Pak, Bu. Paham? Pinter sekali. Masih semangat ya Pak Bu? Semangat. Ini dalam film yang saya putar tadi, di sini ada pesan. Dalam film ini ada pesan-pesan. Yaitu pinjaman dengan rencana matang akan membantu kita menyelesaikan masalah keuangan. Namun demikian akan lebih baik jika kita selalu memiliki tabungan untuk berjaga-jaga. Nggih, saya ingatkan kembali, jenengan harus bisa menabung walaupun sedikit, nggih. Walaupun sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Dan jangan sampai jenengan berhutang untuk memenuhi keinginan, nggih Bu, daripada kebutuhannya. Harus berhutang itu dengan sebaik mungkin buat modal usaha. Tiba-tiba anak sakit, terus selanjutnya buat membayar sekolah, nggih. Jangan lupa nggih Pak nggih. Itu tadi jangan lupa menabung. Oke?